Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Arif. Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara resmi telah menolak memeriksa gugatan perdata terkait ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Putusan itu dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025 setelah Majelis Hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan pihak tergugat, yakni Gibran dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan satu alasan kunci kompetensi absolut. Namun, saya bisa memastikan bahwa putusan itu bukan akhir dari cerita. Kasus ini akan berlarut, berliku, dan berkepanjangan seperti halnya ijazah Bapak Gibran, yakni Joko Widodo, sampai pengadilan memutuskan status keaslian ijazah keduanya. Kedua bapak dan anak ini ya. Nah, ini baru benar ini pepatah like father like son ya. Karena bapak dan anak kasusnya sama ya, ini berkaitan soal ijazahnya. Yang satunya yang dipertanyakan adalah ijazah S1-nya dari UGM, ini bapaknya yakni Joko Widodo. Sementara anaknya ini soal ijazahnya yang oleh Dikdasmen itu kan disetarakan dengan SMK kejuruan bidang akuntansi ya. Dan ini dasarnya adalah surat keterangan atau apa ya, atau semacam sertifikat gitu dari UTS Insert Sydney yang belakangan kan diketahui bahwa itu sebenarnya bukan sekolah, tapi itu adalah bimbingan belajar bahasa Inggris. Melalui penjelasan juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sunoto, pengadilan menegaskan bahwa sengketa keabsahan dokumen pencalonan pejabat negara bukan ranah pengadilan umum. Menurut Majelis Hakim, forum yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PT UN) karena yang dipersoalkan berkaitan dengan keputusan administrasi negara dalam proses pencalonan. Dengan demikian, perkara dinyatakan tidak dapat dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun putusan sela ini tidak menyentuh pokok perkara, tidak menilai apakah ijazah Gibran sah atau tidak, melainkan semata menyatakan pengadilan tidak berwenang. Jangan salah ya, jadi ini kesimpulannya beda loh ya. Dan di titik inilah perkara berubah dari ditolak menjadi berpindah jalur. Penggugat ijazah Gibran ini, yang menggugat Gibran dan KPU, itu adalah Subhan Palal, warga sipil yang mengajukan gugatan perdata. Dan dia menyatakan ketidakpuasannya secara terbuka atas putusan tersebut. Dan Subhan itu menyebut bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sebagai pengadilan sesat. Nah, kenapa dia sampai menyimpulkan ini pengadilan sesat? Ya, inti keberatannya bertumpu pada tafsir hukum acara. Menurut Subhan, perbuatan melawan hukum yang dia dalilkan terjadi sebelum Gibran menjabat sebagai wakil presiden, yakni saat pendaftaran sebagai calon wakil presiden. Benar dong ya, memang yang digugat itu ya. Sehingga merujuk pada keterangan ahli yang dihadirkan KPU sendiri, ini pada waktu itu persidangan Ida Budiati, KPU itu menghadirkan ahli Ida Budiati, harusnya menjadi kewenangan pengadilan negeri, bukan PT UN. Di sisi lain, PT UN hanya berwenang mengadili sengketa yang melibatkan pejabat atau keputusan tata usaha negara. Ya karena sekali lagi yang digugat adalah pada waktu Gibran mendaftar, bukan soal dia sekarang menjadi wakil presiden. Subhan juga menegaskan materi gugatannya itu kan menilai syarat pendidikan Gibran tidak setara SMA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Atas dasar itu, dia kemudian menuntut ganti rugi material dan imaterial sebesar 125 triliun yang diminta disetorkan ke kas negara sebagai bentuk kompensasi jika gugatan dikabulkan. Jadi bukan duit dia, saya nggak butuh duit, itu kata Subhan Pak Lal ya ketika di dalam proses mediasi disebutkan ketika ditanya soal ganti rugi. Ya karena menurut dia ini dana 125 triliun ini bisa membantu pemerintah yang sekarang sedang kesulitan anggarannya ya. Setelah hakim memutuskan ini dalam putusan sela itu, dua jalur sekarang yang terbuka yang boleh bisa dilakukan oleh Subhan Palal. Pertama adalah banding karena tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri tingkat pertama, atau mengajukan gugatan baru ke PT UN sebagaimana disarankan oleh majelis. Apapun pilihannya Subhan, satu hal yang jelas perkara ijazah Gibran ini belum berakhir. Untuk membaca kemana arah perkara Gibran, ke publik perlu merujuk pada Presiden Hukum Ijazah dari Jokowi. Ini Presiden RI ke-7, begitu biasanya para pendukungnya menyebutnya ya, nggak mau disebutnya mantan presiden. Polanya nyaris identik ini ya, berlapis, berpindah forum, dan berlarut.
Proses pertama itu kalau kita refer ke kasus ijazah Jokowi ya, selain wacana publik itu di media, tetapi kalau wacana hukumnya kan pertama ketika tim pembela ulama dan aktivis itu pada bulan Desember tahun 2024 mengadukan dugaan ijazah Jokowi ke Barreskrim Polri. Hasil penyelidikan dari Barreskrim pada waktu itu menyatakan ijazah itu asli karena identik dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Nah, tapi TPUA itu tidak puas lalu meminta gelar perkara khusus dan kemudian digelar perkara khusus dengan dihadirkan jumlah yang hadir itu jauh lebih lengkap lah ya. Ada pihak yang saling bersengketa, ada ahli dan sebagainya. Termasuk pakar seperti Roy Suryo dan Rismon juga dihadirkan. Nah, kesimpulannya dari gelar perkara khusus itu tetap sama bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, namun putusan ini, penyidikan pidana ini tidak menghentikan jalur yang lain, bahkan juga tidak cukup meyakinkan bagi publik bahwa ijazah Jokowi itu betul-betul asli. Karena sekali lagi polisi tidak punya kewenangan untuk menetapkan itu. Di luar pengaduan ke Barreskrim, itu kelompok pengacara yang menyebut nama diri tipu UGM dipimpin oleh Dr. Muhammad Taufik mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Ini Surakarta ini kata lain dari Solo ya. Mungkin masih banyak yang bingung. Surakarta, Solo, mana yang benar? Ya Surakarta, ya Solo lah. Nah, putusan Pengadilan Surakarta menolak gugatan dengan alasan bukan kewenangan Pengadilan Negeri. Nah, ini enggak kapok sudah dinyatakan sama ini seperti yang apa terjadi pada Gibran ya, ditolak bukan kewenangan. Tapi ternyata nggak berhenti karena kalau tipu UGM sendiri mengajukan banding dan ini memperpanjang sengketa. Tapi tidak lama berselang, itu seorang pengacara dari Makassar, Kamardin, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, dan yang tergugat itu ya Jokowi, Rektor UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Fakultas Rektor UGM juga masuk ya, serta Insinyur Kasmujo. Nah, ini menarik ini Insinyur Kasmujo ini nama yang diklaim oleh Jokowi sebagai dosen pembimbing akademik, meskipun Kasmujo sendiri sudah membantahnya. Hasilnya Pengadilan Negeri Sleman juga menolak dan menyatakan perkara tidak dapat dilanjutkan. Tapi kendati ini perkara tidak dilanjutkan, itu tidak hanya di satu pengadilan negeri, di Pengadilan Sleman dan Pengadilan Surakarta, tapi ini nggak membuat orang putus asa untuk menggugat ijazah Jokowi. Mereka masih terus penasaran sampai mendapatkan fakta sesungguhnya, karena memang kalau ditolak oleh putusan sela itu kan nggak membuktikan apa-apa ya. Ini membuat orang jadi tetap penasaran. Nah, sekarang ada lagi kasusnya yang sedang bergulir. 2 alumni UGM, Bangun Satoto dan Top Taufan itu mengajukan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Anda masih banyak bertanya-tanya, apa sih bedanya gugatan perdata dengan gugatan citizen lawsuit? Kalau citizen lawsuit ini adalah sebuah gugatan digunakan oleh anggota masyarakat umum dalam upaya melindungi diri mereka secara hukum dari akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kalau perdata tadi jelas ini ada orang yang mereka merasa dirugikan gitu ya, makanya mengajukan gugatan dan biasanya ada ganti rugi yang dimintakan seperti dalam hal kasus yang dihadapi oleh Gibran begitu ya. Nah di Solo ini di citizen lawsuit kasusnya ternyata karena hakim itu justru menolak eksepsi pihak Jokowi dan menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili. Anda pasti bertanya-tanya, bagaimana mungkin satu pengadilan kemudian putusannya berbeda? Saya mesti jelaskan pertama, ini karena majelis hakimnya berbeda. Tadinya kan di sana di Pengadilan Negeri Surakarta ini ketua majelis hakimnya sama ya, yang akan mengadili citizen lawsuit ini dengan pengadilan tipu UGM. Kemudian karena pengacaranya juga sama, ini Muhammad Taufik dan kawan-kawan, mereka menolak kalau majelis hakim yang sama mengadili citizen lawsuit ini, kasus baru ini. Dan akhirnya disetujui oleh pengadilan negeri, diganti majelis hakimnya, dan keputusannya benar. Ternyata kemudian pengadilan ini, hakim majelis ini, menyatakan perkara itu masih bisa berlanjut. Ini saya kira menjadi titik balik penting karena menunjukkan satu inkonsistensi antar putusan, dan yang paling menarik menurut saya adalah membuka ruang yudisial lanjutan. Di luar jalur perdata, jalur sengketa informasi publik juga ditempuh nih. Jadi nggak cukup hanya hukum, gugat gugat perdata, gugat citizen lawsuit dan sebagainya. Itu bahkan kemudian ada jalur sengketa informasi publik. Sejumlah warga dan aktivis ini tergabung dalam Bon Jovi ya, bongkar ijazah Jokowi.
mengajukan permohonan ke Komisi Informasi Pusat terkait keterbukaan dokumen ijazah Jokowi. Di persidangan yang menyedot perhatian publik itu ya publik makin diyakinkan bahwa ada sesuatu ini. Karena apa? Karena UGM misalnya terlihat terkesan melindungi KPU, KPUD dan sebagainya gitu. Jadi ini ya apa ya memperlihatkan bahwa sengketa informasi dapat hidup paralel dengan sengketa perdata. Jadi jangan dianggap selesai kalau kasus di pengadilan sudah ditutup pintunya oleh majelis hakim. Kesimpulannya apa? Tegas, kasus Jokowi tidak berhenti di satu forum. Dia mengalir dari pidana ke perdata, dari perdata ke citizen lawsuit, dan dari sana kemudian juga ada jalur ke sengketa informasi publik. Belum ada putusan pengadilan yang final dan berkekuatan hukum tetap yang menutup seluruh pertanyaan publik tentang keabsahan ijazah Jokowi dan Gibran Rakabuming. Dua anak beranak, yang satu pernah menjadi presiden 2 periode, yang satu sekarang menjadi wakil presiden dan ingin menjadi presiden juga ya, seperti bapaknya supaya dia bisa melanjutkan dinasti Jokowi. Pola yang sama ini kini mengurung Gibran. Selain gugatan perdata Subhan Palal, ini ada Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik yang mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Publik. Intinya Bonatua mengaku dia itu tidak puas dengan sikap dari pejabat Kementerian Dasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena dia saat dia meminta dokumen ijazah penyetaraan SMK Gibran itu oleh pejabat PPID-nya ya, ini dia diminta membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa dia tidak akan membuka informasi ini kepada publik. Dia tidak boleh mempublikasikan dokumen yang akan diberikan gitu ya. Dan syarat ini dinilai bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Sengketa ini kan bukan perkara kecil karena menyentuh hak publik atas informasi dan praktek pembatasan akses oleh pejabat negara. Di luar jalur formal, kontroversi substansi ijazah Gibran itu justru kian mengeras. Trio RRT, ini Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa, menyatakan mereka itu menemukan bukti-bukti kuat bahwa ijazah samaan atau penyetaraan dari Gibran itu tidak sah. Kan mereka ini pernah waktu itu menggeruduk ya Kementerian Dikdasmen, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan mereka waktu itu mendapatkan kopinya ya surat keterangan penyetaraan itu. Dan ini namanya surat keterangan ya, biasanya surat-surat semacam ini adalah keputusan gitu ya. Dan di situ memang terlihat kejanggalan karena Roy Suryo ini kan melakukan investigasinya itu sampai ke luar negeri, sampai ke Sydney untuk menelusuri klaim pendidikan Gibran di UTS Insert ya, disebutkan di situ. Dan ini kan juga semakin menegaskan keterangan-keterangan dari Pak warga Indonesia yang ada di Sydney. Mereka juga yang pernah menempuh pendidikan di UTS Insert dan juga ke Sydney University-nya, begitu ya. Clear itu bahwa UTS Insert itu bukan lembaga pendidikan setingkat senior high school atau SMA gitu. Apalagi kan kalau keterangannya dari Dikdasmen itu bahwa penyetaraan ijazahnya setara dengan SMK dengan peminatan bidang akuntansi karena dia sudah punya ijazah grade 12 dari UTS Insert. Itu istilah grade aja salah. Karena di Australia SMA itu menggunakan istilah year 12 kalau lulus dari SMA itu. Dan yang paling telak tentu saja adalah fakta bahwa UTS Insert itu bukan sekolah SMA. Nah, jadi ini kan sangat serius ya. Kendati tadi juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa nggak bisa dimakzulkan melalui pengadilan, memang bukan nggak mungkin Gibran itu dimakzulkan melalui pengadilan ya. Mereka semua orang tahu lah ini prosesnya melalui MPR dan kemudian ini juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi yang dipersoalkan sekarang adalah keaslian ijazah asli Gibran karena syarat untuk menjadi wakil presiden itu harus punya ijazah setara dengan SMA atau setara dengan SMA, bukan yang punya ijazah sarjana dan itu berarti yang tidak punya ijazah SMA ya dikecualikan karena dia sudah punya ijazah perguruan tinggi. Karena sistemnya di negara lain kan beda-beda ya. Kalau di Indonesia harus orang dari perguruan tinggi masuk perguruan tinggi itu harus punya ijazah SMA atau yang setara. Tapi kalau di tempat lain kelihatannya kayak MDS tempat Gibran menempuh kuliah di Singapura itu nggak mensyaratkan semacam itu gitu. Dan
Satu hal yang paling pasti kan aturannya itu bahwa dia harus punya ijazah SMA atau yang sederajat atau yang setara. Nah, kalau kemudian terbukti bahwa Gibran itu tidak punya ijazah yang setara dengan SMA, ya ini bisa jadi alasan dia dimaksudkan. Selain itu dia bisa diseret ke ranah pidana. Ingat ya kasusnya Wakil Gubernur Bangka Belitung yang sekarang lagi hot banget, Heliana, yang dia memalsukan ijazah sarjananya. Dalam pendaftaran dia mengaku memiliki ijazah setara S1 dari Fakultas Hukum Universitas Az-Zahra di Jakarta, tapi ternyata kalau dari Pangkalan Dikti dia itu masuk ke Universitas Az-Zahra benar pada tahun 2013, tapi tahun 2014 dia sudah drop out gitu. Sementara ijazah sarjananya tertera tahun 2012. Itu pun dia langsung jadi tersangka dan ancaman hukumnya sangat berat. Dan berbagai temuan dari investigasi, penelitian yang dilakukan oleh trio RRT itu kemudian disusun dalam sebuah buku berjudul Gibran Endgame. Dari judulnya saja tujuan politik hukumnya jelas gamblang ya. Jangka pendek mendorong pemakzulan, jangka panjang menghalangi peluang Gibran maju sebagai Capres 2029. Ini pasti banyak sekali nih, para buzzernya Jokowi menyatakan kenapa takut banget dengan Gibran untuk menjadi presiden sehingga berbagai cara dilakukan. Bukan soal takut, ini soal satu etika ya. Bagaimana seorang pejabat publik kalau sudah dia melakukan kebohongan, melakukan pemalsuan ijazah ya dia nggak pantas jadi pejabat publik. Yang kedua ini secara personal pasti saya kira hampir semua orang sepakat dan banyak yang secara terbuka misalnya para purnawirawan dari TNI yang juga mengajukan pemakzulan Gibran ke DPR dan MPR. Salah satunya misalnya Letnan Jenderal TNI Marinir Soeharto yang dia dengan tegas menyatakan dia tidak ikhlas negara ini dipimpin oleh orang seperti Gibran Raka Buming yang kuat kapasiti, kuat intelektualitas dan kuat etika moral ya karena dia dikait-kaitkan dengan Fufu Fafa yang cuitan-cuitannya itu kalau Anda baca kembali aduh benar-benar ini nggak layak, nggak patut lah ya hanya orang yang tidak punya etika yang mencuit seperti itu. Disinilah perkara hukum berkelindan dengan agenda politik konstitusional. Para penggugat secara terbuka menyebut pemakzulan sebagai tujuan akhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sendiri telah menegaskan bahwa pemakzulan wakil presiden hanya bisa melalui MPR bukan perdata. Semua orang juga tahu nih ya Pak. Artinya jalur hukum yang ditempuh hari ini berfungsi sebagai fondasi argumentatif menuju arena politik konstitusional yang akan datang. Belajar dari kasus Jokowi, penolakan gugatan oleh majelis hakim itu bukan akhir, bukan penutup, melainkan pintu menuju jalur-jalur yang lain. Selama belum ada putusan berkekuatan hukum tetap yang mengunci substansi, pernyataan publik akan terus hidup di pengadilan, di Komisi Informasi Pusat, dan di ruang publik. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sekali lagi bukan akhir cerita ijazah Gibran. Ini hanya menegaskan satu hal, forumnya salah. Itu ya jalurnya salah. Bahwa ini bukan pengadilan negeri tapi PT UN. Selebihnya secara perkara Jokowi menunjukkan bahwa sengketa akan terus berlanjut, berpindah jalur dan berlapis serta berlarut. Jika Presiden Jokowi menjadi cermin, maka Gibran menghadapi lintasan hukum yang akan panjang nih. Perdata, PT UN, sengketa informasi hingga konsekuensi politik konstitusional. Publik ini menunggu bukan sekadar keputusan selam, melainkan putusan akhir yang menyentuh substansi. Ya, apakah ijazah itu sah atau tidak menurut hukum? Ini putusannya final and binding gitu ya, kayak putus Mahkamah Konstitusi aja ya. Dan sampai putusan itu benar-benar ada dalam hal ini penetapan hakim bahwa ijazahnya Joko Widodo maupun ijazahnya Gibran itu sudah ditetapkan oleh hakim, cerita ini belum selesai. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.